لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kamalillah kama yaliqu bi kamalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri-santriwati, para hadirin hadirat sekalian yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana untuk kita membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Penjelasan penting tentang adab-adab orang yang membawa Al-Quran, artinya adab orang yang para penghafal Al-Quran. Kita berharap mudah-mudahan dengan kajian kitab ini, kitab At-Tibyan ini, nanti kita tahu bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga marwah kita, menjaga Al-Quran yang ada di dada kita, dan dengan Al-Quran tersebut insya Allah akan menjadi cahaya di dalam jiwa kita, cahaya di dalam jasad kita, cahaya di sekitar kita. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran adalah karya seorang tokoh kita dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang dikenal dengan sebutan Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kitab At-Tibyan ini sengaja disusun oleh beliau untuk menjadi pegangan bagi para penghafal Al-Quran, terutama santri-santriwati atau kaum muslimin yang sudah berjalan proses penghafal Qurannya. Karena Al-Quran tidak serta-merta menjadi menjadi syafaat untuk kita. Al-Quran juga justru bisa menjadi mudarat untuk kita. Kapan itu? Ketika kita membaca atau menghafal Quran tapi kita tidak mengikuti adab-adab yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Al-Quran itu bisa menjadi penolongmu atau bisa Al-Quran itu sendiri akan menyerangmu. Kapan Al-Quran menjadi penolong kamu, penolong kita semua? Tatkala kita mampu membawa Al-Quran itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan amal kita. Sebaliknya Al-Quran justru akan melaknat kita ketika kita menghafalnya, tetapi kita membacanya, kita menghafalnya, tetapi kita tidak mengikuti semua petunjuk-petunjuk Al-Quran. Maka bagian terpenting yang disiapkan oleh imam kita, Imam Nawawi, adalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Anak-anakku sekalian, Imam An-Nawawi, Imam Abu Zakaria, itu laqabnya. Itu namanya laqab itu kunyah gitu. Apa namanya kunyah? Kunyah artinya peramak bahasa kita. Abu Zakaria, nama aslinya adalah Yahya bin Sharaf. Kemudian nisbah kepada nisbah kepada sebuah tempat di Syria namanya Nawa, bukannya Nawawi, An-Nawawi. Yahya nama aslinya, nama bapaknya Sharaf. An-Nawawi nama tempat kelahirannya dan tempat tinggalnya. Abu Zakaria itu kunyahnya, peramak bahasa Lombok. Intinya kalau bahasa Sasak itu peramak. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan kunyah. Abu Zakaria. Kalau kita lihat berarti Imam Nawawi punya anak namanya Zakaria. Tapi dalam kenyataan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau hidup dan menjadi ahli ilmu dan meninggal dunia dalam keadaan jomblo. Tidak menikah, tak punya anak, tapi dipanggil Abu Zakaria.
dipanggil Abu Zakaria. Ingat, Abu Zakaria bukan menunjukkan Imam Nawawi punya anak, karena tidak mungkin Imam Nawawi punya anak sementara beliau tidak pernah menikah, meninggal dunia dalam umur yang sangat muda, yaitu umur 33 tahun. Mudah sekali. Saya umur saya sekarang 35 tahun. Saya lebih tua 2 tahun daripada Imam Nawawi. Tapi umur 33 tahun beliau menjadi ulama besar. Manfaat untuk umat besar, kitabnya besar-besar. Ulama mengatakan kanat muallafatu aktsaru min umri, bahwa karya-karyanya lebih besar, lebih banyak, lebih panjang daripada ilmu yang daripada umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya setiap waktunya, detik-detiknya menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pendek umurnya, ternyata beliau mampu mempersembahkan untuk umat Islam karya-karya terbesar dan menjadi rujukan ulama sedunia. Dan hebatnya Imam Nawawi, semua karyanya itu diterima di semua kalangan. Semua kalangan, apapun mazhabnya, menerima. Hebatnya Imam Nawawi, barokah ilmunya. Oleh karena itu, Imam Nawawi ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab At-Tibyan ini, kita juga mendapatkan hiasan barokah beliau. Dan kita semua nanti akan lahir dari generasi pertama ibu-ibu, seorang ibu-ibu ini akan lahir nanti generasi-generasi terbaik. Akan muncul Imam Nawawi akhir zaman yang melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, Imam Nawawi di antara kelebihannya adalah dari semenjak kecil sampai kemudian hampir dewasa, apalagi setelah dewasanya. Ketika kecil, contoh kecil, di sini dijelaskan bahwa Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu yang nama aslinya Zakaria diceritakan oleh seorang syekh namanya Yasin bin Yusuf Al-Murakishi. Nah, beliau ini menceritakan bahwa dulu katanya ketika Yahya bin Syaraf Nawawi masih kecil, saya melihat dia main-main sama temannya. Anak kecil kan, mungkin dia main singklak, main bola, main karet, terserah lah zaman itu. Dia itu sampai ngejar temannya, nggak ada yang mau, nggak suka sama dia. Kau bayangkan nggak? Kawannya itu menghindarinya. Saking menghindar kawannya, dikejar sama Nawawi supaya ikut. Main satu ini, dia ikut, dihindari sama kawannya, nggak disenangin sama kawannya. Tetapi uniknya saat itu, sambil ngejar kawannya, dia ngulang Al-Quran. Dia baca Quran. Sambil menangis, sambil dia baca Quran dengan hafalannya. Dilihat sama Syekh Yasin ini. Syekh Yasin siapa namanya? Syekh Yasin bin Yusuf. Ini kayaknya ada spesial anak ini. Maka kemudian dia yang ngantar ke orang tuanya. Namanya siapa orang tuanya tadi? Zakaria, namanya Syaraf. Syekh Syaraf. Bukan Syarafuddin. Pikirin Udin nanti. Syekh Syaraf. Orang yang mulia. Wahai bapak, Syekh Syaraf, anakmu ini anak spesial. Tadi saya lihat kawan-kawannya tidak mau main sama dia. Pokoknya dihindari sama kawan-kawannya. Ketika dia sedang kecewa, patah hati, nggak ada teman mainnya, dia ulang-ulang Al-Quran. Jaga anak ini. Jaga anak ini. Sehingga beliau mengatakan, hadha as-sabiyyu yurja an yakuna a'lamu ahli zamanihi wa azhaduhum. Saya berharap nanti anak ini, perkiraan saya, husnuzon saya, anak ini nanti suatu saat akan menjadi orang yang paling alim di zamannya dan menjadi orang yang paling zuhud di zamannya. Ternyata benar. Di zamannya tidak ada orang melebihi alimnya Imam Nawawi. Di zamannya tidak ada orang ditemukan manusia yang paling zuhud sezuhud Imam Nawawi. Tahu namanya zuhud? Zuhud artinya itu dia hidup, orang yang hidup hanya cukup untuk keperluannya saja, tidak berlebih-lebihan. Tidak ada pacaran, tak ketemu cewek, sibuk dengan ilmu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan beda. Udah masuk MTS, mulai kan. Wow.
Yang cewek, wow, kirim surat dan sebagainya. Kalau kita seperti itu, ada perasaan jatuh cinta sama jenis, lawan jenis, bukan sama jenis, sama lawan jenis gitu. Nah, tetapi Nawawi tidak, hidupnya habis untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikisahkan beliau itu saking tidak ada yang dimakan, saking tidak ada yang dimakan, beliau pergi ke pinggir-pinggir pantai untuk mencari pasir yang lembut itu untuk dimakan. Tanah dimakan, daun-daun, ada pohon di depan rumahnya, kalau nggak berbuah, pohon apel katanya, kalau lagi tidak berbuah, daunnya itu dimakan. Kalau sedang berbuah, dimakan buahnya. Tidak pernah meminta sama orang lain. Kerjaannya tiap hari itu malam ibadah, paginya belajar. Belajar mengarang kitab. Belajar mengarang kitab. Katanya, beliau itu setiap hari itu tidak kurang dari 12 ilmu pengetahuan dipelajari. Kalau kita berapa? Pagi matematika setengah jam, udah ngantuk. Terus jam kedua bahasa Inggris. Jam ketiga geografi. Udah itu banyakan bolos. Lambat masuk telat, cepat bolos. Sampai jam berapa? Jam 11 kita pulang kan. Imam Nawawi sehari semalam itu paling kurang 12 ilmu pengetahuan. Dan uniknya beliau langsung hafal setiap apa yang dibaca. Sungguh-sungguh. Nah, ini jadi semangat seorang imam, makanya menghasilkan karya-karya yang luar biasa, memberikan manfaat dan barakah untuk umat Islam di akhir zaman. Kembali lagi bersama untuk membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu kitab karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, di mana kitab ini menjelaskan tentang adab-adab yang harus ada pada para penghafal Al-Quran. Di dalam kitab ini dijelaskan beberapa masalah yang harus kita pahami semuanya. Yang pertama adalah di bab pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Quran. Ya, ada beberapa pembahasan, penjelasan ringkas tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim, wa hamalatihi, dan menghafalnya. Di dalam bab awal ini Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu memulainya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Surat Fatir ayat 29 sampai 30. Waruwina an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahhul kutubi ba'da al-Qur'an. Ya. Penjelasan pertama oleh Imam Nawawi menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca tadi. Kita tidak perlu jelaskan. Tapi kita fokus kepada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang paling baik, sebaik-baik kalian adalah ya para pelajar Al-Quran dan menghafalnya dan mengajarkannya. Kenapa? Karena kita lihat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik waktu, tempat, kemudian manusia atau perantaranya, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran. Contoh kecil yang sering kita bahas ini. Allah Subhanahu wa taala itu kan memiliki kalam, memiliki wahyu, namanya Al-Quranul Karim. Yang dititip lewat siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa?
untuk umat manusia akhir zaman. Lihat, malaikat Jibril disebut, diberi gelar menjadi Sayyidul Malaikah. Disebut dengan Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, rajanya daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim kepada Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril. Seandainya yang diberikan tugas, seandainya yang diberikan tugas itu adalah malaikat Israfil, maka malaikat Israfil menjadi rajanya malaikat. Gitupun dengan malaikat-malaikat yang lain. Tetapi hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi pimpinannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pimpinannya para nabi, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menjadi pimpinannya para nabi dan rasul. Nah, ini kelebihan ini karena apa? Karena barokah daripada Al-Qur'anul Karim. Apa lagi kelebihannya? Waktu contohnya. Kapan Al-Qur'an diturunkan pertama kali? Malam Lailatul Qadar. Padahal malam tanggal 1 Ramadan sampai 30 sama saja kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan di malam pertama, malam kedua tidak. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali pada malam tanggal berapa? Yang pertama kali tanggal 17 bulan Ramadan. Maka tanggal 17, malam tanggal 17 itu tidak namanya Lailatul Sab'atashar, malam ke-17 tidak. Tetapi Allah sebut dengan gelar Lailatul Qadar, Lailatul Qadri. Bagaimana kelebihan Lailatul Qadar? Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam itu saja di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih bagus nilainya daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Kurang lebih 83 tahun. Nilai kemuliaannya satu malam itu. Berarti Lailatul Qadar itu menjadi rajanya semua malam-malam yang lain. Lailatul Qadar itu menjadi rajanya waktu-waktu di waktu yang lain. Itu sebabnya kemudian Lailatul Qadar diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih bagus daripada 1000 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam itu menjadi mulia? Karena Allah pilih malam tersebut, malam tanggal 17 tersebut sebagai waktu diturunkannya pertama kali Al-Qur'anul Karim. Sekarang bulan apa diturunkan Al-Qur'anul Karim? Ramadan. Bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan pun menjadi rajanya bulan, menjadi termulia. Makanya kita sebut dengan bulan suci, tersuci, terhebat, termulia, yaitu bulan Ramadan. Kenapa menjadi mulia? Karena Al-Qur'anul Karim dipilih bulan tersebut untuk diturunkan padanya Al-Qur'anul Karim. Sekarang untuk siapa Al-Qur'anul Karim? Untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disanjung di dalam Al-Quran karena Al-Quran turun kepada umat Nabi Muhammad Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan kuntum khaira ummatin, kalianlah setelah menjadi sebaik-baik umat. Makanya kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, nanti tidak akan masuk surga semua umat. Umat Nabi siapapun tak boleh masuk surga kecuali setelah habis umatku masuk surga. Berarti lebih dulu kita sebagai umat Rasulullah SAW masuk surga, baru kalau sudah habis semua umat Rasulullah SAW, baru dia yang umat yang lain, baru umat nabi-nabi yang lain. Umat paling akhir zaman, paling hujung,
nabi terakhir, tetapi dalam urusan surga kita paling dulu, umat yang terdahulu belakangan. Kenapa bisa? Karena Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Hebat enggak? Hebat sekali. Oleh karena itu mulia. Maka ulama mengatakan, wallahi siapapun yang meluangkan waktunya untuk Al-Quran sebentar saja. Misalkan dalam satu hari kamu baca Al-Quranul Karim setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah kapanpun, kamu luangkan misalkan 20 menit atau 10 menit untuk baca Al-Quran, maka 20 menit itu adalah waktu terbaik, waktu termulia. Waktu itu adalah terspesial, waktu yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin meraih waktu-waktu tersebut, ingin meraih kemuliaan-kemuliaan tersebut, maka wajib bagi kita yang paham untuk menyibukkan diri dengan belajar, menghafal dan mengajarkan Al-Quran. Karena apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.